hari ini kita penyerahan LAP atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk 2022 31 Desember. Dan semua sudah dilalui prosesnya, ya, dilakukan dari tahap awal dan tahap kedua ini. Dan hasilnya kita syukuri bahwa ini kan melihat apakah penilaian penyajiannya wajar, kemudian juga patuhan terhadap perundang-undangan, peraturan, nah, kemudian juga hal-hal yang terkait lainnya yang kita berupaya untuk menyajikannya sesuai standar akuntansi pemerintah. Hasilnya kita syukuri bahwa tetap kita mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Tapi di sini berarti kita juga tetap harus melihat bahwa di situ ada hal-hal yang mungkin perlu tetap diperbaiki untuk kedepannya. Kami menyadari bahwa kita terus belajar dan etikat baik daripada semua pihak, termasuk BPK, memberikan arah, memberikan bimbingan, memberikan satu hal-hal yang sifatnya menavigasi kita. Nah, kita syukuri dengan angka ini itu memberikan suatu langkah bahwa perbaikan-perbaikan terus akan kita perkuat, terutama juga terkait dengan aset-aset. Nah, ini juga aset-aset kita syukuri juga makin banyak aset yang sudah sertifikat. Semakin waktu kita makin tertibkan dan mudah-mudahan ada percepatan lah dalam kepastian aset-aset itu yang sudah bisa kita sertifikatkan supaya tidak ada banyak hal-hal yang menimbulkan catatan yang tidak. Kemudian penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah 2022 atas 5 entitas, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian Landak, dan satu lagi mana? Sintang. Jadi kalau laporan keuangan ini kan memang kami memeriksa tentang penyajian angka-angka di laporan keuangan mereka, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku atau belum. Dan hasilnya mereka mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, artinya memang penyajian angka-angka di laporan keuangan yang mereka susun, mereka sampaikan kepada BPK, dan kemudian kami sudah mereview, sudah memeriksa ke lapangan, artinya mereka sudah sesuai. Kemudian yang kedua terkait belanja daerah, ya masih ada pengelolaan belanja daerah yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya contohnya di dalam pengadaan barang dan jasa, terutama belanja modal, ya, pembangunan gedung atau perbaikan jalan. Itu masih belum kesesuaian dengan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengelolaan aset daerah. Di aset daerah ini kan ya di mana-mana pemerintah daerah kan memang komponen terbesar di laporan keuangan kan aset, ya, aset daerah. Aset daerah ini kan ada yang gedung, ada tanah, ada jalan, ada irigasi, ada jaringan dan lain sebagainya. Ya memang ini belum sepenuhnya tertib, ya. Tapi tadi saya katakan secara material angkanya tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan sehingga opininya WTP.